107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Kamu baru putus cinta? Atau lagi jatuh cinta? Ngomongin cinta pasti gak akan ada habisnya. Mending dengerin aja podcast Tuan Puan, Share Your Love Story. Kembali lagi di podcast Tuan Puan. Share your love story. Kembali lagi di ini mungkin Tuan dan Puan agak gimana ya? Kebingungan. Wah, kenapa biasanya tuh? di Spotify. Oh iya benar, cuma dengar suaranya Benar. doang. Tapi kali ini kok ada wujudnya gitu ya, Betul. sudah berwujud kami. Jadi mohon maaf kalau misalnya Tuan dan Puan kecewa dengan visual kami. Oh, ekspektasinya Iya. udah terlalu tinggi ya. Takutnya ekspektasi Tuan Puan terlalu tinggi terhadap kami, jadi kami rasa kami tidak dapat mencukupinya. Agak sedih sih Mas, Iya. tapi jujur ya. Tapi nggak apa-apa, semoga apa yang kami berikan hari ini, karena ini edisi spesial. Karena kita sudah terakhir Ya, gitu. ini adalah penutup Oh. Tuan Puan di season yang kedua ini. Mas, Yes. motornya nyalain aja nggak apa, Mas, santai aja. Ya kan, podcast ini emang suka-suka aja, tenang. Santai aja, ambience selalu. Nah, kita mau bahas apa di yang kedua ini? Jadinya kemarin sebelum tag ini kita udah share Udah share ya di Snapgram ya Mas Betul. ya. keluhan-keluhan dari sobat asmara, masyarakat asmara. Ya, itu ada yang racing. Asmara. Oke, ada yang racing barusan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin ambience. Iya, ambience, bener banget ya. Dan nggak nyangka juga ya Mas sampai 30-an orang yang ngerespon Iya, ya. Ini sudah agak banyak. aneh ya. Sudah banyak, nggak aneh dong. Emang Tuan Puan tuh disukai masyarakat. Nggak, maksudnya waktu last minute tuh udah detik-detik kita Iya, terakhir baru selesai tuh banyak baru yang ngasih. masuk gitu loh. Tapi kita mau ini dulu, minta maaf ke teaser kalau misalnya apa yang kamu kirimin Nggak nggak bisa dibacain kita semua jawabin ya, Heeh. karena terbatas waktu. Karena Iya. produser bilang nggak boleh lama-lama ya kak. Iya, gitu. padahal kita mau Padahal 3 kita jam sebenarnya di pengen sini. banget, cuma kata produser janganlah kak, nanti gini. Parah banget ya. Oke, kita langsung ke Langsung aja. pertanyaan yang pertama. Hah, ini susah ya mencari pertanyaannya. Yang paling hot dong. Nah, ini nih. Heeh. Ada oh ya, by the way ini nanyanya tuh di NGL ya. Iya, Not jadi gonna lie, random dan anon. Nggak tahu ya. siapa yang Heeh. ngirim ya. Bener-bener. Ini ada yang ngirim pesannya gini. Kita udah putus sebulan yang lalu. Sebelum dia benar-benar pergi, dia nuduh aku kalau habis putus aku bakal langsung ada cowok baru. Kayak lu kira gua apaan, murahan banget, punya simpenan dan gatel. Taunya setelah kita putus, dianya udah ada inceran adik tingkat. Nyebelin banget anjir. Tapi ini memang sering kejadian sih. Aku Iya. nggak tahu ya, Mas. Bukannya aku apa ya, benci sama cowok, tapi bukan Iya. ya. Cuman Mas itu sering banget gak sih kayak cowok tuh selalu ujung-ujungnya pasti kamu bakal punya pacar. Pokoknya tapi sebenarnya nggak melulu ya Mas, kayak kalau misalnya kita udah putus tuh cowok atau cewek yang punya pacar duluan tuh berarti selingkuh tuh loh. Iya sih. Memang dasarnya aja dia ketemu yang baru, ngerti Enggak, nggak tapi sih? biasanya kayak gini tuh berarti ini Sel. Dia merasa bahwa ketika mereka masih berhubungan, Heeh. sebenarnya berarti udah ada rasa pengen kayak Pindah ke yang selingkuh, dia lain pengen gitu. selingkuh nih misalnya, Heeh. tapi nggak berani. Ya udah gue putusin dulu deh, biar gue langsung bisa lanjut ke yang ini gitu loh. Padahal kan nggak melulu berarti gitu, tapi memang cowok ini suka nuduh, males. No offense. Tapi bukan masalah nuduhnya sih menurut gue. Cowok tuh ada satu hal yang menurut gue 80% mereka lakukan. Apa tuh? Mereka tuh suka ngelis cewek mana yang pengen mereka incer. Masa sih? Ini real. Menurut gue sih. Pernah lihat nggak? Pernah lihat dan pernah merasakan. Karena banyak loh, maksudnya in case nih, udahlah teman-teman cowok, sorry banget ini harus dibongkar, tapi menurut gua udahlah ngaku aja gitu loh bahwa ini emang ada. Biasanya ada cowok-cowok yang mungkin sebagian lah, oknum lah ya, nggak banyak, Iya. banyak sih sebenarnya. Misalnya dia deketin cewek A, dia udah punya list nih, kalau cewek A gagal ya udah deh gue cewek B, kalau cewek B gagal gue cewek C. Berarti wajar kan cewek overthinking kan? Wajar. Menurut gue wajar, tapi emang aduh, nih kru menurut lu bener nggak ada kayak gitu? Ya, dia Ya. ngaku. Oke, Tadi thank you. kata Dika ngangguk kan. Karena kayak gitu tuh ada aja. Tapi kadang cowok tuh terlalu apa ya, naif buat ngakuin ya. Sorry Iya. banget, tapi Jatuhnya maksudnya tuh jadi victim gak sih, kayak padahal dia tuh sebenarnya udah punya listnya tapi dia nyalain ceweknya tuh dia ceweknya Nah. selingkuh gitu. salah satu mungkin cowok kan keras kepala ya, Heeh. tidak mau kalah. Heeh. Mungkin itu sih yang bikin dia nuduh orang dulu biar dia nggak salah. Ya kan? Menyebalkan.
Tapi ini nggak semuanya ya. Ini terjadi di banyak pria. Tapi bukan semua. Iya. Aduh, nanti aja ada quotes yang menarik sebenarnya buat cowok-cowok yang ngelakuin hal ini, karena menurut gua kalau lu berarti ngelis cewek mana yang lu suka, berarti lu nggak suka sama orang itu. Iyalah, berarti kan cuma main-main doang gak sih? Kayak Berarti lu seling-seling cuma gitu loh. tertarik aja nih sama dia. Kayak cowok takut kosong gitu ya Mas ya? Iya, kayak takut banget sih dianggap jomblo gitu. Iya Ya benar. udah, santai aja kan. Nah tapi kalau tentang kisah yang tadi, apakah saran yang bisa kita berikan ke si ceweknya nih? Nggak ada saran sih, sabar aja udah. Memang cowok gitu. Iya. Boys always be boys. Nggak cowok selalu begitu sih ya. Gimana ya? Untuk memperbaiki citra cowok, bukan cowok selalu begitu, kebanyakan cowok kayak gitu. Itu nggak bisa dinormalisasi sih sebenarnya. Salah cowoknya. Gue bilang salah juga nggak salah sih. Bingung juga. Coba kita telah lagi kata-katanya. Telah lagi. Atau mungkin kalau misalnya udah kelihatan bibit-bibit cowoknya yang suka nuduh-nuduh gitu, kayak udah red flag dari awal gitu Iya, Mas. kalau Mungkin nuduh, udah bisa aware gitu pertama nggak sih? nih, nuduhnya salah. Mm-mm. Yang kedua, dia punya simpenan itu salah. Yang punya simpenan ceweknya. Iya. Heeh. Enggak, cowoknya Oh, cowoknya, punya simpenan. Kalau misalnya cowoknya in case dia udah deket sama si cewek ini nih waktu masih pacaran, itu salah. Oh, tapi kalau misalnya udah putus ya Kalau sebenarnya misalnya udah ceweknya juga putus nggak ada terus hak langsung ya. cepat ketemu cewek lain, itu nggak salah. Iya benar. Karena menurut gua ya mungkin emang dia butuh pelarian segala macam. Itu bukan hak lu buat menyalahkan cowok. Iya bukan, sebenarnya mungkin ceweknya juga yang masih cinta nggak sih? Iya. Ya berarti nggak bisa disalahin dua-duanya Iya. ya. Tapi ini balik lagi ya. Sebenarnya gue juga takut ngomong ini karena salah dan benar ya. Teaser ini tuh subjektif. Ini dari sudut Preference pandang aja ya. sudut pandang kami berdua selaku kita ini lucu lagi. Kita kan selama ini selalu ngaku sebagai pakar cinta ya. Iya. Kita jangan ngaku pakar cinta lah. Pengamat aja gimana? Oke, boleh. Pengamat Karena kalau pakar cinta kan kayaknya jago banget ya. Iya, kita kan Kan nggak saya jaga enggak ya. kali. Kita cetek ilmu, Bro. Iya, kita tuh kebetulan mungkin sering mendengarkan banyak cerita aja. Lanjut Tel, ada apa lagi Oke. nih? Lanjut ya. Ini, Dari situ apa? gua punya pacar yang baik banget, sumpah deh. Tapi gua nggak puas dan nggak pernah ngerasa cukup. Akhirnya di momen yang tepat gua selingkuh. Ini Waduh, kurang ajar sih. Ih, nyebelin kayak sumpah ya. dikasih yang jahat komplain, tapi dikasih yang baik juga Ini nggak yang ngirim pernah cewek puas. apa cowok ya? nggak tahu ini Kalau ngirim siapa. menurut lo kayak gini biasanya ngomong cewek apa cowok? Bisa cewek bisa cowok sih. Kalau gue biasanya kayak gini tuh cewek. Biasanya cewek, iya nggak? Iya Setuju nggak? bener cewek emang. Oh kita cari orangnya. Soalnya nggak kalau misalnya karena baik, karena cewek tuh lebih gampang tertarik sama dia nggak baik aja gitu. Maksudnya karena kepribadian. Kalau cowok biasanya karena tampang. Iya bener sih. Biasanya dia lebih cakep nih. Itu cowok. Kalau dia bilang tadinya pasangan saya udah baik, tapi dia ngerasa nggak puas, kayaknya itu cewek sih menurut gua. Pandangan cewek. Tapi udah baik loh mas. Ini kurang ajar sih ya, nggak bisa komen. Dia kurang ajar, nggak boleh lo kayak gitu. Kayak kau harusnya mensyukuri nggak sih udah dikasih yang baik. Tapi kayak masih minta yang lebih. Tapi memang balik lagi sifat manusia itu emang nggak pernah puas pernah sih puas. mas. Ini buat yang nanya ya. Gue tanya balik sama lu tuh nyari apa? Nah udah dikasih yang Apa baik. yang lu cari? Kalau misalnya lu udah dapet satu cowok atau satu pasangan yang baik, terus lu coba selingkuh lagi, apa yang lu cari? Berarti emang dasarnya orangnya aja sih, nggak sih yang problematik tuh? Iya. Gue nggak mau bilang lo problematik ya sebenarnya. Mungkin tuh kata yang terlalu ofensif. Tapi menurut gue, ngapain anjing? Iya sih. Ngapain sih? Lu mau nyari apa lagi? Lu dapet suatu hal yang kalau misalnya saran dari gue, kalau misalnya lu udah punya pasangan, terus anggaplah in case pasangan lu kurang baik, cara terbaiknya adalah bukan meninggalkan pasangannya, tapi kasih belajar tahu menerima pasangannya nggak sih? kan. Iya, setelah dikasih tahu belajar menerima Iya. gitu ya. Bukan udahlah kacau. Kacau ini, Kita lanjut lagi cari. menyebalkan. Kita buat Mbak, Tuan ataupun Puan atau Mas di luar sana, tolong banget. Tolong bertobat ya, Ya, tolong bersyukur bertobat aja atas sih apa yang kamu kataku. punya ya, tolong banget ini. Ini ada lagi nih dari gua ada posesif parah tapi nggak ngejagain juga, ngekang tapi gua kagak disayang. Gua harus baca lagi. Ya, tolong telah. Posesif parah, jadi dia punya pasangannya posesif parah,
Tapi pasangannya juga nggak ngejagain dia. Tapi berarti Nah, pasangannya ngekang, tapi dia ngerasa dia juga nggak disayang. Kayak lu jangan main sama cowok-cowok gitu, ngekang. Tapi cowoknya juga jarang nemenin pasangannya, misalnya gitu. Oh, iya. Mungkin itu Seperti ya yang ini, gue tanggap ya. saya tahu sih pernah kejadian. Gimana menurut lu? Kalau menurutku sih nggak, maksudnya pertama ya harus diomongin gitu loh Mas ke pasangannya. Maksudnya dia merasa posesif tapi dia kayak harus apa sih istilahnya, di reminder dikasih tahu gitu loh kayak kamu nih ngekang aku tapi kamu kok terus nggak peduli sih, nggak pernah nemenin aku, nggak pernah ada, nggak pernah gini. Karena kalau misalnya tetap dilanjutin kayak gitu kayaknya nggak ada konklusinya deh. Oke, kremes ya. Harus dikeremes kan gak enak kan, masa asemnya. Gitu. Kita lakban ya, ini mereknya enak. Tetap dibongkar Sebut, dong. gak apa. Itu sih paling Mas, kayaknya nggak ada konklusinya deh kalau dua-duanya tuh sama-sama saling diam gitu loh. Tapi kayaknya kalau yang orang posesif tuh biasanya keras kepala gak sih? Iya sih. Karena kejadiannya biasanya dikomunikasiin tapi orangnya tetap kekeh aja gitu. Iya gak sih? Iya juga. Cuman kan maksudnya berarti yang ngirim NGL itu juga suka cari masalah gak sih? Kalau dia Nah, ini kita terus nggak tahu nih. diposesifin, bisa jadi dia mungkin terus melakukan apa untuk cari perhatian cowoknya. bisa Jadi jadi. cowoknya semakin posesif, Bisa jadi. tapi cowoknya juga semakin males lihat dia yang terus bertingkah gitu loh. Ya, jadi saran dari gua komunikasi lah. Memang Komunikasi. benar-benar diobrolin gitu Iya. loh. Kalau misalnya lu nggak mendapatkan hal yang lu harapkan dari pasangan lu, ya lu ngomongin aja. Dibandingin lu cuma ngeluh dan do nothing gitu. Iya Dan kan, kalau misalnya gini emang gini komunikasi dulu. nggak berjalan dengan baik, mencoba menerima. Kalau nggak bisa nerima, ya balik lagi Lepasin lah. toleransi lu atas hal itu seberapa besar. Kalau gede ya udah, kalau enggak ya tinggalin aja. Selesai. Iya. Nggak perlu lah posesif bro. Iya. Ada yang nih misal, gue sambil mencari. Ada ya, ini ada. Apa? Pernah ditikung teman satu circle. Niatnya mau comblangin. Malah dia yang deket sampai jalan. Si ceweknya confess nggak dijawab. Terus si cowoknya malah balik baikin saya, kan monyet maksudnya apa? Ngerti gak sih? Berarti yang ngirim ini cewek cowok sih? Oh cewek. Oh misalnya nih aku suka, ya sih niatnya mau comblangin, malah dia yang dekat sampai jalan. Gimana sih? Tuh, pernah ditikung teman satu circle. Iya. Niatnya mau comblangin, malah dia yang dekat sampai jalan. PS, si cewek confess. PS nggak dijawab. Oh, pas. Pas si cewek Oh. confess nggak dijawab. Terus cowoknya Fuck. malah balik baikin saya. Oh, berarti tapi emang susah. Gue pernah mengalami Pacaran satu circle. pacaran satu circle. Dan itu emang gak enak. Iyalah, Itu emang gak enak. maksudku kalau memang Gak enak banget. kau mau mempertahankan pertemanan itu lama, jangan ada cinta-cintaan. Sebenarnya boleh aja. Baper kan? Boleh baper kan? Baper boleh. Lu mau cinta-cinta dalam circle boleh, tapi komunikasi antara lu ke pasangan lu dan ke teman-teman lu juga harus bener. Dan kalau misalnya lu suka sama orang, itu kan kondisinya dia ditikung, berarti dia nggak ngomong kan? Iya. Iya kan? Dia mendem sendiri sih, bener. Gue boleh baca nggak sih? Boleh. Kita baca ulang Tapi ya. tetap aja gitu loh Mas, kalau misalnya hubungannya udah selesai antara maksudnya kalau hubungannya udah selesai kan, tapi canggung gak sih di circle-nya cowok? Pasti. Gue pun, kita bahas ini dulu ya. Oh, oke. Pernah ditikung teman satu circle, niatnya mau comblangin, malah dia yang deket sampai jalan. Niatnya mau comblangin, malah dia yang deket sampai jalan. Dia gak ikhlas kan nyomblangin? Lah iya ya, berarti lu suka dong waktu lu nyomblangin. Gimana sih ini? Oke, pertanyaannya agak aneh Iya ya, nih, apa banget. kita nggak bisa mengartikan pesan kamu ya. Kita bingung masalah niatnya mau comblangin, malah dia yang deket sampai jalan. Pas si cewek confess nggak dijawab, awak-awak, terus si cowoknya malah balik baikin saya. Kan monyet maksudnya apa sih, kok gue nggak ngerti ya. Oke, skip. Yang selanjutnya gimana kalau intinya- kita bahas intinya, yang pacaran ya, satu circle satu aja? circle punya gua lah Intinya ya. gitu. Intinya gitu. Gue pernah kejadian, dan ini menurut gue kesalahan gue juga, karena waktu itu gue satu circle,
gue suka sama satu cewek ini, tapi gue nggak ngomong. Memang benar didiamin aja. Ya udah diamin aja. Gue mau waktu itu edit flow aja. Sampai suatu saat ternyata justru malah teman gue yang deketin. Awalnya dia bilangnya niatnya nggak deketin, karena niatnya bilangnya enggak kok gini. Tuh nggak sih alasan orang-orang kayak enggak lah, mana mungkin gue sama dia. Sampai suatu saat gue tahu akhirnya enggak, udah fix mereka jadian akhirnya. Kelihatan memang gerak-geriknya gitu. Apakah patah hati? Pasti yang pertama. Tapi yang kedua gue sadar pada akhirnya ya salah gue juga, gue nggak ngomong dari awal kan. Jadi gue berusaha untuk ya udah itu bukan salah gue. Tapi yang lebih fucknya lagi, lebih bajingannya lagi pada saat itu adalah kita jadi satu temenan tuh canggung semua. Bukan cuma gua ke dia, dia ke gua atau akhirnya ketahuan. Tapi sikap dia ke teman-temannya pada situ pun jadi kayak ada aneh gitu loh. Kita sebagai teman kayak lah kok gini sih gitu. Nah, itu sebenarnya ending yang sangat gak pengen diharapkan terjadi gitu loh, Mas. Kalau misalnya kita pacaran satu circle. Makanya kayak sebenarnya tuh kalau aku ya dalam sebuah circle tuh aku akan berusaha sebisa mungkin untuk nggak munculkan rasa baper itu loh. Maksudnya kadang kan perbuatan-perbuatan yang nggak kita sadari itu ternyata bisa bikin dia tuh baper dan nganggap kita tuh lebih dari teman gitu loh, tanpa kita sadari kan. Nah itu juga PR-nya. Kan menurut gua apa ya, sebenarnya kayak tadi gua bilang nggak apa-apa asalkan komunikasinya lancar. Tapi sekarang kondisinya gua sama teman-teman gua udah mereka udah putus lagi. Udah bener-bener putus. Udah putus. Masih berteman nggak pasti. Gue nggak tahu kalau mereka, tapi kami akhirnya ya udah itu kayak angin lewat aja, jadi bercandaan kami. Oh iya sih, pada akhirnya kan berdamai, cuman kan maksudnya melewati proses canggung itu loh yang ya, kayak itu. Gimana sih? Itu sih gitu. Mereka ya, kita sih enggak. Sorry Makanya. untuk teman-temanku, sorry. Kita jangan asik pacaran banget. satu circle bro. Ingat ini, wahai kincling, wahai pemuda HDP Naruto. Kan tolong sensor ya. Itu nama grup kita soalnya. Tolong. Nanti tolong ya, itu instansi soalnya. Lanjut lagi. Next. Oh ini. Dari salah satu pendengar kita. Kok ada ya orang bisa suka sama kita yang belum bisa cinta sama diri sendiri? Ya, menurutku sih ya kenapa emangnya? Maksudnya dengan cara kau dicintai itu kan? Ini biasanya pasti cewek nih ngomong gini. Iya sih. Maksudnya dengan cara kau dicintai itu kan kau bisa ini sih Mas. Maksudnya belajar untuk lebih mencintai dirimu gitu loh. Jadi mindsetmu berubah gitu loh, kayak oh ternyata orang sekitarku aja tuh sayang loh sama aku. Masa aku nggak sayang sama diriku sendiri gitu kan? Kalau dari gue sih gini ya. Kalau misalnya ada orang yang suka sama lo ketika lo belum suka sama diri lo, ada dua kemungkinan. Antara lo emang nggak menyayangi diri lo, atau lu nggak peduli sama diri lu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau ada orang yang suka sama lo, terus lo bilang lo nggak sayang sama diri lo, berarti kan lo aneh nggak sih? Aneh lah. Ada lo orang yang bisa nerima lo, tapi kenapa lo sendiri nggak bisa nerima diri lo? Benar-benar. Intinya gitu. Terus tapi mungkin juga bisa jadi kemungkinan lainnya adalah yang suka sama lo, yang bisa nerima lo, nggak seutuhnya tahu lo mungkin. Nah ya mungkin si orangnya ini mungkin punya masa lalu yang buruk yang mungkin bagi dia tuh kayaknya orang tuh nggak bakal terima aku deh gitu. Ya itu mungkin, dan yang pasangannya belum tahu. Mungkin hal itu. Menurut gua selama lu udah punya pasangan dan pasangan lu nerima lu, lakuin dulu aja sih. Tapi menurutmu Mas kalau misalnya kita nih, misalnya kita ketemu orang baru, terus kita perlu nggak sih ceritain masa lalu kita sedetail-detailnya gitu? Sabar, nunggu waktu, takutnya oversharing. Iya, tapi maksudnya pada akhirnya haruskah kita sharingkan semuanya tentang masa lalu kita gitu? Harus, tapi berjalannya waktu. Jangan kayak misalnya lu baru jadian 3 tahun, misalnya 1 hari lu blek semua gitu. Enggak, berjalannya waktu aja. Masukin pengalaman-pengalaman buruk lu, enggak pengalaman buruk sih, mungkin traumatik lu ketika masa lalu di dalam pembicaraan sehari-hari. Enggak pacaran sih, maksudnya kayak lagi ngedate nih. Lagi di taman. Tipis-tipis aja gitu ya. Kayak, kamu tau gak sih dulu tuh aku pernah diselingkuhin gitu. Jadi kayak ya hal kayak gitu yang buat aku kadang tuh cukup trauma sama beberapa orang. Tapi aku percaya kok sekarang sama kamu gitu. Maksudnya lu kasih sebuah hal yang traumatik ke pasangan lu, tapi lu juga meyakinkan dia membangun bahwa iya, tapi sebenarnya gue percaya kok sama lu gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya pasangannya jadi menjauh gimana? Konsekuensi sih. Oke. Tapi menurut gue kalau misalnya lu menjauh buat apa juga gak sih?
Ya maksudnya mana tahu Itu dia masa lalu juga. ya itu maksudku. Maksudnya kan nggak semua orang tuh bisa nerima masa lalu kita gitu, apalagi maksudnya pahit-pahitnya ya, yang bener-bener pahit lah gitu. Tapi ya itu konsekuensi ya Mas. Konsekuensi sih. Nggak semua orang bisa nerima kita gitu. Yap. Emang ada kasusnya orang yang menjauh? Ya pasti ada mungkin. Gua nggak tahu sih. Gua Nggak belum tahu pernah sih, mungkin untuk menemukannya. kasus-kasus yang agak besar Iya, ya mungkin kita tahu aja pembunuhan deh. gitu, Heeh. atau mungkin lu mencuri, dulunya berjudi iya, gitu. mungkin lu dulunya juragan sabung ayam gitu, mungkin dia nggak bisa terima kan, mungkin. Iya, mungkin kalau lu juragan sabung ayam terus orang tua lu yang strict tuh agama kan nggak boleh kan? Iya, nggak Gitu. boleh. Beda prinsip mungkin, Iya, mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi nggak Michelle? Lanjut. Mau sedikit sharing tentang pengalaman gue pacaran sama orang toksik. Selama 2 tahun mental gue hancur. Dia juga selingkuh, abusive. Akhirnya gue lepas. Dia masih stalking gue sampai bikin fake account. Sampai gue cut off dia dan gue ikhlas sama yang udah terjadi. Sekarang si yang nulis ini udah punya pacar dan sayang banget sama gue dan dia diterima di keluarga gue. Ini Sabar sebenarnya yang ngunyah dulu. Oke, boleh ditunggu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, kita tuh perlu tahu segera sadar gitu loh dengan misalnya kalau memang itu tuh benar-benar toksik, karena aku tuh lihat di sekitarku tuh ada yang toksik gini Mas, tapi dia Gimana tuh masih benar-benar yang denial gitu loh, kayak dia tuh orang sekitarnya tuh udah sampai Ada. udah ngata-ngatain Ada. kayak udah dia tuh memang gini, udah Enggak kok. selesai tuh dia kayak Enggak kok. aku mau selesai tapi aku nggak bisa, aku tuh masih sayang banget, aku kayak aku mau pukul ya rasanya, Allah, kayak harus seberapa orang lagi yang ngomong gitu loh Mas. Ini Ngerti nggak sih? sebenarnya kejadiannya ini sih. Sabar ngunyah dulu, nggak boleh kata orang. Oke, ditunggu, aku sambil buka ini ya. Karena kita emang temanya piknik. Sama soto. Cocok banget ini. Bakso lah boleh lewat nih kalau ada. Ya, nih kalau ngomongin toksik, kita bahas sebelum hubungannya dulu ya. Kenapa makanya menurut gue penting untuk kita mencari data dari pasangan kita. Bukan data yang gimana-gimana, tapi lebih ke arah red flag sama green flagnya dia. Iya sih, makanya sebenarnya penting ya ada masa PDKT itu Benar. yang enggak yang terlalu buru-buru Nah, gitu ya Mas. benar banget. Maksudnya biar lo tahu juga nih orang ini beneran suka apa enggak gitu loh. Karena ada penelitian juga yang bilang ketika cinta lo bertahan lebih dari 4 bulan berarti dia beneran suka. Ada 4 bulan seinget gua. Kalau dia masih ngejar-ngejar lo berarti dia beneran suka. Berarti kalau Nggak Nggak lebih lebih dari dari 4 itu berarti bulan love mungkin love bombing bombing doang. hmm. Ada yang bilang kayak gitu. Nah makanya selama masa pendekatan PDKT lo sebelum ditembak, ya lo cari dulu nih, lo sering-seringin jalan kek kemana kek, cari red flagnya dia gimana, green flagnya dia gimana. Ketika nanti dia nembak lo, gitu, misalnya lo cewek atau lo cowok mau nembak, yang udah lo kumpulin menjadi bahan pertimbangan lo nih. Lanjut nggak Iya. gitu ya. Ini kira-kira dengan kayak gini gue bisa tolerir nggak ya? Tapi gimana case-nya kalau misalnya ketahuannya waktu udah pacaran? Nah, ketahuannya kalau udah pacaran, balik lagi tadi gue bilang rasa tolerir lo terhadap Sikap dia yang sikap kayak gini tuh aslinya gimana gitu. gitu kan. Kalau misalnya emang udah terlalu besar dan lu nggak bisa tolerir, ya cut aja. Nah permasalahannya buat orang yang terjebak Masih dalam hubungan dibutakan toksik, cinta ini ya. ya. Sebenarnya kayaknya menurut gue itu clingy sih jatuhnya ya. Adalah pada akhirnya ini kayaknya semua orang deh. Orang tuh akan hanya mendengar omongan yang dia mau dengar. Yes, benar. Apalagi kalau udah ngomongin cinta, mau ustadz yang ngomong, pendeta yang ngomong, bapak ibu lu yang ngomong, kalau yang mereka omongin nggak sesuai dengan apa yang lu pengen, lu nggak Iya, bakal denger. benar banget ini. Setuju, Itu udah setuju. menurut gua hatamnya orang jatuh cinta tuh kayak gitu tuh. Makanya orang yang toksik kan mungkin ada masa indah lu barengan sama dia nih, ya kan? Udah mau buka asmara ketika dia toksik segala macamnya, lu tahu lu harus lepas. Tapi ada satu kebodohan yang bilang kayak Udahlah, ini masih bisa diperbaiki. masih bisa kok, ini masih coba bisa. dulu gitu. satu statement dari gua, jangan pernah berharap ataupun mencoba untuk mengubah seseorang. Karena orang nggak bisa diubah, Bro. Anggaplah lu ketemu sekarang di umur 20 tahun ya. 17-18 tahun. Terus lu mau ngubah dalam waktu 2 bulan 3 bulan. Lu mau ngubah 17 tahun hidupnya ke belakang, 18 tahun hidupnya ke belakang.
Nggak mungkin bro, Buka mungkin. matamu, bro. Mungkin, tapi kan panjang. Lu kuat nggak buat ngubah sepanjang itu Tidak bisa, prosesnya? tidak bisa. Memang harus dari dirinya. Kalau memang dasarnya dia toksik, Ah. dia sadar dia mau berubah, pasti dia bisa. Tapi kalau kita Yang berusaha yang sendiri, menuntut, nggak bisa, bro. nguras laut, nggak ada gunanya. sumpah. Sama dengan nguras laut, tau Nguras nggak? laut. Lanjut. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Waduh, kita cari yang ringan-ringan dulu lah. Ini ada pertanyaan. Struggle-nya suka orang beda. Aduh. Struggle-nya suka orang beda agama itu udah tahu salah arah tapi terlanjur terpesona. Apalagi nggak tahu mau dibawa kemana tuh hubungan nanti di akhir emot badut. Mau dibawa kemana? Kayaknya kalau ngomongin beda agama kita udah sering banget bahas nggak sih? Udah pernah kan? Iya udah pernah bahas juga. Ya intinya kalau dari lu deh langsung aja beda Dari agama aku gimana? ya. Pas banget nih, aku tuh baru kenal orang baru ya Mas. Jadi kasusnya tuh juga gini, dia pacaran beda agama. Terus kayak kakak ini tuh umurnya aku bisa bilang udah lumayan settle lah, karena udah sekitar 20-an berapa gitu. Nah terus dia nih pacaran beda agama. Terus aku tanya, jadi kak konklusinya apa gitu, endingnya? Ya kami akan memilih sendiri-sendiri. Even pun pada akhirnya menikah, ya mereka bakalan sendiri-sendiri gitu loh. Berarti balik lagi ke keputusan bersama sih kataku. Bisa lanjut atau enggak? Nah kita kalau gua ya, Mm-mm. gua nggak mau melarang hubungan beda agama lo. Mm-mm. Tergantung perspektif pacaran lo mau dibawa kemana. Mungkin ada yang perspektif pacarnya cuma mau buat seneng-seneng 2 tahun 3 tahun. Ya udah, tetaplah lanjutin gitu ya. Heeh. Yang paling penting adalah kita merasa dicintai dan mencintai. Kan hanya itu yang mau dicari kan. Heeh. Terlepas dari status agama, ras dan lain-lain ya. Kecuali mungkin lu mau serius atau mau sampai nikah, Mm-mm. apakah beda agama? Boleh. Tapi lu siap nggak? Dengan segala konsekuensi, belum lagi pressure dari orang tua, dari lingkungan, dari saudara, itu siap nggak gitu? Pemerintah udah memperbolehkan nikah beda agama, tapi Hmm. bapak ibu kamu memperbolehkan nggak? Restu bro, restu orang tua penting ya. Restu itu yang paling penting ya teman-teman. Dan ya balik lagi sih, gue nggak pernah merasakan beda agama karena gue nggak pernah terjebak di situ. Iya, aku juga Gue pernah. nggak berani ngomong apa-apa, nggak pernah terjebak dalam beda agama. Tapi yang gue tahu adalah akan susah ketika kita udah terjebak sama, nggak terjebak sih, kita udah saling mencintai dan dicintai sama seseorang, tapi harus pisah cuma karena alasan yang sebenarnya Udah tahu dari awal gitu nggak sih? maksudnya ini alasan yang menurut gue Basi banget ya atau sih. enggaknya tuh masih abu-abu gitu loh, kayak mau dibilang bisa tapi enggak, dibilang enggak tapi kayaknya kok masih bisa gitu loh. Masih ambang-ambang lah ya. Maksudnya kita kan dari awal udah tahu loh kalau misalnya hubungan itu tuh udah diambang-ambang. Jadi kayak lebih baik nggak usah dilanjut nggak sih? Bener. Mending HTS aja nggak sih? Itu dia. Pokoknya nanti yang mau cinta beda agama, cari aja di Spotify kita pernah bahas ya. Iya betul. Lanjut, Michelle. Langsung. Ada lagi nggak ya? Kita cari dulu. Lagi nggak? Kalau nggak gue udah nemu nih. Duluan Mas. Aduh, ini berat banget. Salah buka. Tadi struggle suka beda agama. Nah ini udah. dulu gak sih? Apa? Pacaran sama yang friendly. Definisi friendly yang udah dalam relationship tuh gimana sih guys? Ini agak berat ya say. Ya, baru lo pokoknya dulu. Boleh aku. Ya. Sebenarnya tuh kalau friendly tuh jujur aku tuh orangnya friendly sih. Kayak aku tuh walaupun udah dalam hubungan tuh aku tetap mau berteman sama siapa aja, even cowok atau cewek gitu. Tapi memang menurutku ya, friendly dalam relationship itu adalah ketika kau berteman, tapi kau tetap tahu batasannya gitu loh. Kayak apa yang kau lakukan. Karena menurutku ya, kalau pacar itu nggak mesti sih kayak mengatur dalam lingkungan bertemanmu yang sampai se-strict itu. Kayak kamu nggak boleh berteman sama ini, nggak boleh sama ini, nggak boleh sama ini. Karena kita, kalau kita lihat kita tuh sekarang udah dewasa gitu loh Mas. Jadi kayak nggak perlulah diatur. Maksudnya kita tuh udah dewasa, kita tahu batasannya. Dan di saat kita melewati batasan itu, ya risikonya kita yang nanggung, kita yang tahu. Dan kita tahu risikonya pasti aku sama dia bakal putus gitu loh kalau kita melewati batasan-batasan itu. Jadi ya menurutku balik lagi sih, ya rasa dewasamu aja gitu. Kalau menurutmu? Nah, kalau gue sebenarnya gue pernah ada di dalam hubungan yang hubungannya akhirnya kita nggak bersama dengan alasannya, gue sebenarnya nggak tahu alasannya apa, cuma gue mengasumsikan mungkin gue terlalu friendly, kan? Gue belajar dari situ adalah
sebenarnya ya ini balik ke tolerirnya orang masing-masing aja. Kalau gua sebenarnya awalnya berpikir bahwa gua nggak masalah lu mau temenan sama seberapa banyak cowok. Kalau gua ya, Gak apa-apa banget nih ya. karena pada akhirnya gua percaya sama lu. Sampai pada akhirnya nanti pun gua nggak percaya sama lu, itu bukan karena gua, tapi karena lu. Yang Ya mungkin udah menyalahgunakan kepercayaan gua. yes, benar. Melewati batasan-batasan Betul. itu ya, Mas ya. Itu kalau gua. Mm-mm. Cuma seiring berjalan waktu, gua kadang juga berpikir mungkin kita juga nggak bisa terlalu friendly sama orang ketika kita mau dekat sama orang. Iya sih. Tentuin ya. Iya. Ini maunya gimana gitu. Harus ada apa sih Pe- namanya? Batasan ketika lu main sama cewek tuh kayak gimana, main sama cowok tuh gimana gitu. Gue mencoba berpikirnya sih kayak misalnya gue nih punya teman cewek banyak gitu. Terus kalau misalnya besok gue punya pasangan yang punya teman cowok banyak, gue gimana Terima ya? nggak Iya, gitu. terima nggak ya gitu. Memposisikan diri jadi dia gitu ya. Itu yang harus lu coba pikirin sih, karena nggak semuanya, ini balik ke step orang masing-masing sih. Dan semoga lu mendapatkan pasangan yang punya pemikiran yang sama soal ke-friendlyan ini dengan lu. Kalau misalnya kasusnya kayak dia kan mungkin nggak terlalu friendly nih. Iya, tapi Dapat ternyata pasangan yang teman-teman friendly. pacarnya friendly banget gitu. Apakah kamu overthinking? Yes, nggak Pasti, apa-apa. pasti bro. Nggak apa-apa. Karena itu layak di overthinkingin, men. Dan karena Yes. banyak orang yang banyak loh cewek atau cowok yang awalnya cuma temenan kok. Semua juga Iya. dari teman awalnya. Bapak bro. ibuku awalnya temenan kok. Sampai punya anak 2 sekarang. Iya sih. Atau mungkin solusinya bisa gini kali Mas, kayak misalnya kita tuh kenalin teman-teman kita gitu nggak sih ke Ya, dia, boleh. ke pacar kita gitu, bisa nggak sih? Boleh. Itu sebuah hal yang ya udah sekalian aja nih biar aman nih. Kamu tahu Hmm. dia gini, dia Aja gini. nongkrong gitu kali ya. Tapi terkadang ada juga nggak sih momen dimana kita tuh kayak takut gitu loh. Misalnya kalau kita ngenalin teman-teman kita ke pacar, takutnya itu tuh Ada yang bakalan ngambil. memutus, nggak bakalan Oh. memutus pertemanan Sorry, kita sorry. karena kita mikirnya kayak dia pasti nggak suka, pasti nanti setelah ini kami berantem, terus setelah ini pasti aku disuruh menjauh gitu. Diomongin aja sih sebenarnya, diobrolin. Jangan ketika lu punya pasangan, dan kalau cowok ya menurut gua, bro, gua tahu lu punya pasangan, tapi itu bukan berarti ketika lu punya pasangan lu ninggalin gua gitu loh. Gua nih temen lu loh. Nah, Yang pernah barengan kadang sama PR lo. tuh sering gitu tau. Iya. Cowok tuh menurut gua lebih. Iya, Cewek tuh suka gitu juga nggak sih? suka cemburu buta. Enggak sih, kayaknya kebanyakan cowok sih Cowok yang ya, kayak karena gitu. kita merasa kayak anjing teman kita diambil men sama cewek itu gitu. Hmm. Gue pernah ada di posisi kayak gitu kan. Ya mungkin, dan sebagai teman cowoknya yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita mencoba memahami bahwa teman kita sekarang udah punya pasangan. Nah, buat cowoknya yang punya pasangan, tolong hargai bahwa lu tuh masih punya teman sebenarnya. Iya, nanti kalau misalnya udah putus, nah mau cari siapa dia? Ya, nah cowok tuh brengseknya biasanya waktu putus sedih nangis baru tuh balik ke teman-temannya. Nah, ya yes, always seperti itu sih. Bener kayaknya Iya kan? cewek juga gitu deh. Muter-muter gitu kayak aduh, tolonglah. Cuman kayak kalau cewek itu jauh lebih bisa menerima gitu loh, kayak oh dia udah punya pacar, karena kan kalau cewek kan lebih ke perasaan, ngerti Ya. lah gitu gimana kalau misalnya udah pacaran tuh gimana bucinnya gitu. Oke. Ini ada pertanyaannya, dia suka gua nggak ya? Nah, Lah, ya nggak Pertanyaan tahu. saya, WA dia langsung Iya. sekarang bro. Tanya, kamu suka aku nggak gitu? Lanjut. Langsung WA. Terus, ini tadi ada satu pertanyaan yang titipan yang harus gue jawab ya. Ini sebenarnya pertanyaan dari produser kita langsung tadi katanya. Apa tadi pertanyaannya? Oh Gimana iya. cara menaklukkan Kan hati cowok atau wanita dan cewek? cewek tuh, wanita pria, cewek cowok. Ini tips dari gue ya, misal. Tolong validasi ini. Oke. Gue akan Gimana? memberikan sebuah statement yang ini belum dikeluarin di mana-mana, belum ada di sosial media manapun, eksklusif only on Tuan Puan ya. Ini hasil riset gue selama mengembara menjadi pengamat cinta selama 18 tahun. Lebay sih. Oke, gini. Dulu Panji Pragiwaksono pernah bilang kalau misalnya cewek tuh butuh perhatian, cowok tuh butuh pernyataan gitu. Itu dulu menurut gue. Tapi kalau sekarang gue akan memodifikasinya menjadi bener, cewek tuh butuh perhatian. Gue masih setuju. Cewek tuh nggak suka kalau dibilang, ih kamu cantik deh, ih kamu hari ini keren deh, biasa aja. Tapi menurut gue cewek akan lebih terpesona ketika Ada action ya? bukan ada action ya,
ketika mungkin seharian lu abis nggak ngechat apa-apa, terus jam 9 malam ngechat, gimana kamu ada apa hari ini? Bener nggak? Betul. Bener Boleh. Karena gini teman-teman, menurut gua pada akhirnya cewek tuh lebih butuh tempat rumah untuk mencurahkan semuanya. Betul. Iya kan? Betul. Dibandingin cowok, karena cowok tuh kadang ya fuck lah sama masalah gitu kan, lebih nggak peduli sama masalahnya dia kan. Dan ya maksudnya cewek tuh lebih butuh seseorang yang menjadi pelindung, menjadi bener orang yang lagi. di sampingnya. Saya melalang buana kemanapun tapi tetap tempat berlabuh. Nah, Iya iya kan? asik. Itu buat cewek valid ya. Valid. Padahal, aduh. Boleh. Nah, Thank you Almas. iya bener ya. Bagus. Itu hasil pengetahuan. Nah, ada satu lagi buat menaklukkan seorang cowok. Kita langsung, mau dong Jojan, Rapli sini beli. Serius sini beli. Ya, dadakan. Spontan. Uhuy. Ini sebagai ini ya, sebagai validasi. Sini beli. Di sini. Bentar doang. Nah, biasanya kalau cewek kan butuh perhatian. Kesalahannya biasanya cewek itu malah memberikan perhatian kepada cowok karena merasa dia butuh perhatian. Ngerti gak maksud gua? Baper gitu. Enggak, bukan. Kan lu tahu nih, aduh gue pengen deh diperhatiin sama dia. Nah, cara lu nge-treat dia yang bagus, akhirnya lu nyari nanya-nanya kayak gitu, kamu gimana hari ini gitu misalnya ke cowok. Ngasih perhatian ke cowok. Biasanya gitu gak sih cewek? Ya kan? Padahal menurut gua itu hal yang salah. Kenapa? Emang cowok gak butuh perhatian? Cowok malas gak kalau ditanyain mulu? Malas kan? Cowok tuh malas kalau harus menjawab pertanyaan yang perhatian. Lah tapi nanti kalau misalnya nggak digituin kesana kayak kok kamu nggak peduli sama aku gitu nggak sih? Nah, Nggak mikir kah cowok begitu? beda. Maksudnya dia lebih senang mendengarkan daripada dia yang berbicara. Menurut gua kalau cowok kebanyakan mungkin kayak gitu. Nah, cowok itu lebih senang diberikan pujian terhadap apa yang dia pilih. Contoh, misalnya lo hari ini mau jalan nih, Pli. Lo hari ini mau jalan nih, Pli, sebagai cowok. Lo hari ini mau Narasumber ya? jalan. Validasi. Hari ini mau jalan. Terus nggak tahu nih mau jalan kemana kan? Terus tiba-tiba lo bilang, ya udahlah kita makan aja di tempat ini gitu. Terus tiba-tibanya ceweknya bilang gini, untung kamu ngajak makan, tempatnya enak deh, pilihan kamu bagus. Seneng kalau digituin? Mendingan gitu kan daripada dikasih kamu lagi apa hari ini. Gak suka kalau bukan gak suka sih, maksudnya biasa aja kan buat lu. Nah iya kan, karena cowok tuh bukan tipe storytelling. Ya. Thank you Bli, respon validasi pengamatan saya. Atau gitu ya. Gitu. Berarti kita harus puji dia dalam hal-hal kecil, even yang kecil-kecilnya itu kayak Semudah- udah meaningful gitu Iya, ya. semudah kalau cowok tuh parfum biasanya. Kalau misalnya kamu wangi deh hari Iya ini. bilang, pakai parfum apa? Kayaknya parfum kamu cocok deh buat kamu. Kayak parfum kamu cocok deh dipakai ke acara ini, wangi-wangi gitu. Wah, cowok digituin melting. Berani taruhan gua. Cewek dikasih perhatian jam 9 malam 10 malam, melting. Iya. Jingkrak-jingkrak Iya, di kasur, Bener cuy. berani taruhan gua sekarang nih. Valid. Weh, pengawatan Alma selama 18 tahun Ini tidak bisa dicek sia-sia, Bro. Tuan Puan ya, Tuan Puan bisa cek. Kalau misalnya nanti berhasil tolong komen di video ini, aku berhasil Kak gitu ya. Tolong komen, kami juga butuh survei-surveinya. Apa lagi ya? Ini ada lagi nih, seru banget nih. Aduh, ini kita ini ada kata-kata. Ini kata-kata ini sad boy pasti, kalau nggak sad girl ya. Dia bilang gini, seasing apapun kita, kamu tetap juaranya. Semoga lekas kembali sampai ketemu lagi. Cepat pulang. Wah, gokil ya. Kita nggak akan komen apa-apa. Ya semoga yang dituju ini ya, dengerin video Iya. kita ya. Semoga Jadi, buat semoga kamu siapapun tersampaikan. yang di sama dia. Ini lagi. Mungkin satu tipe sama tadi ya. Gue masih sayang sama dia, tapi dia udah nyaman tanpa gue. Dan kayaknya dia udah ada yang baru. Terus dia bilang gini, "Dear, kamu yang masih aku sayang, baik-baik ya, jaga diri. Aku selalu di sini kok. Kalau kamu butuh, I dalam kurung still love you so much." Yes, move on bro. Nggak, tolong banget itu yang terakhir alay ya. Nggak, maksud gue bukan alay Lopi ucapannya, tip ini I still love you so much. Pakai A aja, apa maju? Kayaknya ini fake deh. Iya. Nggak tahu ya. Nah tapi yang bisa kebetulan Tuan Puan apa yang gue coba bangun, apa yang gue coba bangun terakhir hubungan gue nggak berjalan dengan baik. Akhirnya kami tidak bisa bersama.
Tapi pada akhirnya gue menemukan sebuah poin yang penting. Mungkin ini hal yang sama seperti apa yang dibilangin sama ini ya di tadi nih, siapa yang nanya lah, gue nggak tahu. Karena di NGL. Pada akhirnya lo harus sadar kalau misalnya cinta lo ke seseorang itu harus tulus. Dan cinta yang tulus tuh nggak harus memiliki sebenarnya. Iya sih. Nggak boleh memaksakan untuk memiliki. Dari yang harus dia jadi nggak harus dia ya. Iya. Terus yang paling penting adalah yang kadang orang lupa, ketika lo membangun hubungan itu adalah urusan kedua belah pihak. Tapi masalah perasaan itu urusan pribadi. Hubungannya dua, tapi Kalau urusan perasaan itu masalah pribadi lo. Lo nggak bisa bilang gue suka sama lo nih terus gimana? Ya nggak bisa, itu urusan lo karena itu perasaan lo. Jangan melemparkan tanggung jawab perasaan yang lo buat ke orang lain. oh ya, jadi maksudnya biar rasa sakitnya kau yang simpan, kau yang Iya. pendam sendiri gitu. Maksud ya, gue karena kan ini udah sepakat pisah nih, ya nggak tahu sepakat apa nggak, tapi ya udah lo nggak usah ganggu lagi gitu loh. Udah, kalau emang udah selesai, akuin selesai. Perjalanan yang menarik sih menurut gue. Tapi ya itu sih, entah pilihan yang diambil akhirnya cut off atau enggak, ya itu resiko yang harus diambil sama kedua belah pihak kan. Terus gue, dan selalu ada positif negatifnya gitu loh. Dan nggak selalu, maksudnya gimana ya? Kadang tuh ketika kita abis gagal terhadap sebuah hubungan, kita selalu mengira bahwa ini masih bisa kok gitu. Menurut gue itu adalah bentuk bahwa lu nggak terima sama bahwa lu dikecewakan. Gue pernah baca satu buku yang pada akhirnya membuat gue percaya kalau misalnya kegagalan, kekecewaan adalah bagian dari kehidupan. Yang gue tanamkan ke hidup gue sekarang adalah gue harus sopan. Apapun itu termasuk terhadap kecewaan, penolakan, kegagalan. Gue harus meresponnya dengan sopan. Sopan nih maksudnya gimana? Sopan dalam artian ya udah terima aja. Kadang tuh kita terlalu banyak komplain terhadap sebuah kegagalan, sih. kekecewaan. Terus kayak nggak belajar nerima gitu ya kayak, mas? Nanti gini, ini mah karena ini. Semakin banyak lu beralasan, semakin terlihat lu nggak terima. Iya lagi. Dan itu menurut gue mengintervensi dan itu nggak sopan. Terima semuanya dengan sopan. Udah, iya baik, terima kasih, maaf. Coba dijalanin dulu aja gitu ya. Iya sih mas. Thank you ya advice-nya. Itu dia ya. Dan ini ada sebuah tambahan biasanya teman-teman. Gue ngerasa gue sekuat sekarang ya. Mungkin pengalaman gue selama ini, gue kuat mengalami ini nggak terlepas dari apa yang dididikin sama orang tua kita nggak sih? Bener dong. Maksudnya kita kayak bahkan kita tuh menjalani hidup aja tuh kadang saat kita udah sampai di titik yang terberat, maksudnya udah aku capek, pasti kita tuh mikirnya aku masih ada mama papa yang harus aku banggain gitu ya, endingnya gitu. Tuan puan ini sebenarnya nggak selalu melulu soal cinta-cintaan pasangan. Iya pasangan, tapi bisa ke teman, bisa ke sahabat, bisa ke orang tua juga ini, gitu ya. Karena kita selama ini selalu ngebahas soal kepacaran, hubungan dan lain. Edisi spesial kali ini ada sesi kita ngebahas soal kita dengan orang tua kita. Apa tuh? Agak berat sebenarnya kalau nggak apa-apa ya. Karena saya pengamat cinta ini kan hubungan paling sedih biasa kalau mas ya. orang tua bro. Iya. Tapi ada nggak sih sebuah hal yang lo inget, entah ajaran dari mereka atau apapun dari orang tua lo, ada nggak? Dijadiin motivasi Iya, gitu. yang sampai sekarang kepake banget. Sebenarnya kalau aku ya mas, terutama mama sih. Hai mama, walaupun gak akan ditonton video ini ya. Iya. Nah, tapi menurutku yang paling menginspirasi tuh mama aku tuh ya mas, tipenya tuh yang mau bekerja keras gitu loh. Kayak maksudnya aku sering lihat orang tuh kalau udah nikah pada akhirnya tuh bakalan di rumah doang gitu-gitu kan. Istrinya bakalan kerja di rumah. Tapi mama aku tuh bukan tipe orang yang gitu. Jadi dia memang setelah lulus SMA bahkan dia tuh langsung kerja. Jadi memang bener-bener sampai 30 tahun kan kerja sebelum akhirnya pensiun. Nah terus aku tuh tanyalah dulu kayak kenapa sih harus kerja gitu, kayak capek gak sih, papa juga udah kerja gitu Padahal loh. bisa ada pilihan gak kerja kan. Padahal bisa gak ada pilihan kerja. Terus pada masa itu juga aku sama abangku kan masih kecil-kecil, yang ngurusin juga pembantu gitu. Kayak terkadang aku juga pengen kan, misalnya waktu masih kecil tuh kayak kok mama gak antarin aku ke sekolah sih, kok gak nunggu di sekolah gitu-gitu kan. Terus mamaku bilang kayak cewek tuh kalau udah nikah harus kerja, karena kita nggak akan tahu endingnya, entah memang hubungan kita hancur atau mungkin tiba-tiba ada masalah PHK besar-besaran atau gimana. Pada akhirnya kalau suami kita nggak bisa berusaha, kita kan yang harus turun tangan gitu. Kalau misalnya kita nggak kerja, terus kita mau makan apa, anak kita mau makan apa. Terus aku dari situ kayak aku mau sih jadi apa sih istilahnya tuh,
independent girl. Independent woman bisa maksudnya Independent pokoknya pengen kerja deh pokoknya. Maksudnya jadi pengen mandiri lah ya. Iya, aku tuh jadi pengen mandiri itu. Aku tuh pengen liat, kayak aku tuh pengen loh kayak mamaku gitu. Bahkan sampai pekerjaan mamaku kan di bank. Aku tuh jadi kayak motivasi tuh, aku tuh pengen lulus, aku pengen kerja di bank deh. Tapi gitu. kan Anda masuk ke sebuah kampus Iya, yang itu dia. Tapi apa? jurusannya ilmu Customer service ada, bro. Ya mungkin ini PR di bank mungkin. Maksudnya tuh aku bisa. jadi pengen kayak, aku tuh pengen kayak mamaku gitu. Role modelnya tuh mama gitu. Kalau Mas gimana? Ya gue sama sih kayak misal nggak mungkin juga, nggak tahu ya, mungkin bapak ibu mom dad dengerin apa enggak, tapi sebenarnya tipikal orang tua gue adalah tipikal yang kolot bisa dibilang, tipikal orang tua yang sudah tua. Mereka sudah menginjak umur kepala 5 dan kepala 6 tahun ini lebih bahkan, dan gue ngerasa sebenarnya mereka tuh jarang memberikan advice secara langsung gak sih? Lo nggak orang tua gitu gak sih? Tapi ya pada akhirnya kita sebagai anak yang menyimpulkan, oh gini toh gitu kan. Kita observasi dari Iya, hari-hari apa yang aja mereka gitu ya. ini kan. Tapi ada satu hal yang ini yang selalu bokap tanemin dari dulu, ketika susah, senang, bahagia, sedih, adalah apapun yang lu punya, bersyukur aja udah. Gak usah terlalu muluk-muluk pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Ketika lu pengen banget ketika lu banyak pengen sesuatu, itu berarti pertanda lu mungkin gak puas sama apa yang lu punya sekarang, dan lu gak sadar seberapa berharga yang lu punya sekarang. Ya makanya yang selalu beliau tanamkan kepada gue adalah, ya, udah bersyukur aja. Mau lu besok gak makan atau apa, bersyukur aja. Mau lu besok, gue pernah kecelakaan motor. Pernah nggak lu ada orang tua kecelakaan motor? Ya udah bersyukur aja. Bokap gue tuh kayaknya bilang gitu waktu itu kalau nggak salah ya. Udah bersyukur aja. Untung cuma kecelakaan cuma kayak gini. Untung nggak. Oh, masih ada untungnya Nah, lagi. kalau setelah Bali, kecelakaannya. so gue ini kayak Bali deh. Bali tuh ada kata untung. Apapun hasilnya pokoknya harus untung. Jadi kayak misalnya tadi gue kecelakaan, untung nggak sampai meninggal gitu. Misalnya lu bangkrut, untung nggak sampai kebakaran gudangnya gitu. Atau misalnya sakit, untung nggak sampai apa gitu. Pokoknya kita harus cari untung dalam Iya. sebuah kesialan atau Iya. kerugian yang kita Nah, alami gitu iya, ya. yang bokap gue selalu tanamkan adalah bersyukur. Dan satu lagi yang sampai sekarang gue sangat menghormati, ya harus sih menghormati, Iya maksudnya pasti dong. Respect gitu. ya apa yang sih? sangat gue banggakan kepada ayah gue adalah beliau ini sangat cinta kepada keluarganya. Gue merasa Family bahwa man banget ya. iya, ayah gue kayaknya akan melakukan apapun selama keluarganya Aman. hidup lah misalnya gitu. Dan menurut gue gokil men, seorang jadi ada satu kasus di keluarga gue ketika waktu itu kakak gue tiba-tiba lagi kuliah di Solo, terus kecelakaan dan koma kan. Waktu itu bokap gue masih ada pekerjaan di Bekasi dan Jakarta, ibu udah jadi ibu rumah tangga, dan mereka bolak-balik Solo Bekasi. Setiap hari. Nggak setiap hari sih, setiap hari nggak mungkin dong. Hmm, Maksudnya beberapa waktu dia harus ke Solo, terus balik ke Bekasi ke kerjaan, harus ke Solo lagi gitu. capek banget ya. Capek pasti, mental fisik harus Iya tetap sih. aman. Mm-mm. Dan mereka tipikal yang kalau bisa jangan nangis di depan gua yang masih sebagai adik, ketika tahu kakak gua ini antara hidup dan matinya nih cuma Nggak ada di yang sebatas tahu. benang aja gitu. Itu kayak gue baru sadar ketika mungkin berapa bulan setelah masih dulu kayak, wah gokil ya, bapak ibu nih sangat mencintai keluarga ini gitu. Maksudnya bahkan mereka rela bolak-balik gantian shift, ada yang satu di Bekasi satu di Walah. Solo, untuk cuma ya udah anak-anaknya aman, semuanya aman. Dan mungkin yang bisa gue sampaikan, sorry banget bapak ibu kalau misalnya aku selama ini nggak pernah ngomong ini secara langsung, tapi sebenarnya aku sayang banget sama kalian. Mohon maaf kalau pada akhirnya anakmu belum bisa membanggakanmu, mungkin aku nggak tahu aku sudah membanggakan atau enggak. Tapi mohon maaf kalau misalnya aku juga mungkin pernah pulang ke rumah. Ini gue baru nge-tweet tadi malam, karena gue ngerasa kadang kita tuh pulang ke rumah harusnya orang tua kita bangga. Tapi kenyataannya mungkin anak zaman sekarang suka pulang ke rumah dengan hati yang hancur-hancuran, mencari rumah. Pernah gak sih lo ngebayangin lo pulang ke rumah nih, harusnya orang tua lo datang dengan bangga kan, anakku gini gitu kan. Tapi lu pulang tuh dengan hati yang hancur-hancuran, dengan kegagalan. Bu maaf ya aku di kuliah kayak gini.
Pak maaf ya aku belum berhasil kayak gini. Iya gak sih? Ya jadi melo ya, tapi gak apa. Itu dia tuan-puan ya. Berat itu buat mom and dads, thank you. Semoga anakmu bisa membanggakan kelak nanti dan kamu harus bisa melihatnya sih ya. Ya oke, kita break dulu karena kita sedih-sedihan dulu. Gak cocok ya sedih-sedihan ini dengan persona saya yang lucu. Gak masuk ya. Oke, karena Michelle tidak bisa melanjutkan ini, ada closing statement. Closing statement ini harus berdua nih, gak bisa sendiri. Closing statement buat tuan-puan. Kita udah gak bakal ngisi lagi soalnya. Ya nggak kerasa udah hampir 1 tahun, ya mas kita ya mas. Udah berbelasan episode deh kita bareng-bareng. Kalau aku ya kesannya pasti senang banget sih, kayak ternyata kumpulan permasalahan cinta yang aku terima dari sekitarku tuh bisa aku curahin di sini gitu loh. Jadi dan ternyata itu surprisingly bermanfaat ya, maksudnya banyak yang denger gitu loh. Dan ya pesannya ya untuk podcaster selanjutnya semoga jadi makin gokil lagi sih. Kami menunggu kami jadi narasumbernya sih. Beban kan kalian, beban kan. Ada lagi? Udah. Oke, kalau dari gua pertama thank you banget buat Tuan Puan atas kesempatannya bisa membawakan podcast ini selama kurang lebih 1 tahun ya. Mungkin gak banyak juga yang bisa gue share dan mungkin banyak kesalahan yang gue lakukan sebagai podcaster. Yes, pasti ya. Mungkin yang gue ajarin juga gak tentu valid ya karena tapi thank you banget karena pada akhirnya sama kayak Michelle, apa yang selama ini gue amatin, apa yang selama ini cerita-cerita orang yang gue denger bisa gue jadiin pembelajaran, gue share ulang. Mungkin berguna buat teman-teman, mungkin juga cuma sebagai hiburan, tapi nggak apa-apa. Thank you buat Tuan dan Puan juga yang udah dengerin kita selama 1 tahun ke depan. Yes. Dan 1 tahun kemarin dong. Iya 1 tahun kemarin ya, karena ke depan nanti di season yang ketiga yang baru kami akan ganti podcaster, tapi semoga podcast selanjutnya pun tetap menjalankan Tuan Puan seperti apa adanya ya, seperti apa dia dibuat. Sudah sedih sih. Sedih ya, udah gak bisa setiap minggu Kalma saya podcast Tuan Puan. Gak ada lagi ya. Gak ada tiba-tiba Kamisel gak bisa nih ganti sama ini ya. Udah gak bisa ya. Udah gak bisa lagi. Syuting gak punya skrip, gak punya materinya dibuat mendadak di hari ini 10 juga. menit 10 menit sebelumnya. Take. Yaudah kita bahasin aja ya, deal. Katanya Tuan Puan banget. Tapi gak apa, itulah khasnya Tuan Puan. Mungkin terakhir kita tagline pastikan ya. Pastikan teaser. Oke, 1, 2, 3. Pastikan teaser makin seru bersama 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Adios.